Kita semua pasti pernah kan lihat setumpuk data, angka-angka yang kelihatannya acak, terus mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, hari ini kita akan ubah kebingungan itu jadi pencerahan. Kita akan bedah bareng-bareng apa itu histogram, sebuah alat visual yang kelihatannya sederhana tapi super canggih buat mengubah data mentah jadi cerita yang menarik dan gampang banget dimengerti. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita mulai dari kumpulan angka yang berantakan. Terus kita belajar cara merapikannya, mengubahnya jadi visual yang kita sebut histogram, dan kita bahkan akan coba bikin sendiri. Setelah itu, kita akan belajar membaca cerita di balik bentuk-bentuk histogram, dan terakhir, kita lihat kenapa semua ini beneran penting di dunia nyata. Siap? Yuk, mulai! Oke, kita mulai dari masalah yang paling umum. Kamu punya data, tapi ya terus kenapa? Apa yang mau disampaikan sama data ini? Coba deh bayangin, saya kasih kamu daftar tinggi badan 50 mahasiswa di satu kelas. Cuma daftar angka aja. Gimana caranya kamu bisa langsung dapat gambaran? Rata-ratanya di mana? Siapa yang paling jangkung atau paling pendek? Susah kan? Nah, data mentah kayak gini tuh lebih mirip noise ya. Gangguan bukan informasi. Mata kita tuh susah banget buat nemuin pola dari deretan angka yang kelihatannya acak ini. Mau coba ambil kesimpulan dari sini? Wah, hampir mustahil. Sebelum kita pakai jurus-jurus statistik yang rumit, kita coba pakai intuisi dulu aja deh buat merapikan kekacauan ini. Gimana kalau kita lakuin sesuatu yang super simple? Kita minta aja mahasiswa-mahasiswa tadi untuk berbaris. Tapi bukan satu baris panjang. Kita bikin beberapa barisan. Barisan buat yang tingginya 155 sampai 160 cm, barisan kedua buat yang 161 sampai 165, dan seterusnya. Nah, dengan cara ini, kita jadi bisa langsung lihat kan, barisan mana yang paling panjang. Nah, itu dia. Ide simple soal baris berbaris tadi, itu sebenarnya adalah inti dari histogram. Sekarang, yuk kita coba definisikan secara lebih formal. Jadi, gampangnya gini. Histogram itu ya visualisasi dari data yang udah kita kelompokin berdasarkan rentang tertentu. Setiap rentang itu diwakilin sama satu batang. Nah, tinggi batangnya itu nunjukin ada berapa banyak data di rentang itu. Atau kayak contoh kita tadi, seberapa panjang barisan mahasiswa di tiap kelompok tinggi badan. Tapi penting nih, jangan sampai ketukar antara histogram sama diagram batang biasa ya. Kalau diagram batang, itu buat bandingin kategori yang beda-beda. Misalnya genre buku, fiksi, non-fiksi, horor. Nah, kalau histogram, ini buat nunjukin distribusi data yang sifatnya nyambung atau numerik. Contohnya ya tinggi badan. Makanya batangnya itu nempel, dempet-dempetan, buat nandain kalau datanya itu berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara kita ngebangun histogram dari data tinggi badan mahasiswa kita tadi? Prosesnya itu logis banget kok. Pertama, kita cari nilai paling tinggi dan paling rendah buat tahu jangkauan datanya. Terus, kita putusin mau dibagi jadi berapa kelompok atau kelas. Habis itu kita hitung lebar tiap kelompok, tuangin semuanya ke tabel, dan terakhir, baru deh kita gambar batangnya. Nah, bagian yang lumayan penting di sini adalah nentuin jumlah batangnya. Kalau batangnya terlalu sedikit, detailnya jadi hilang. Tapi kalau kebanyakan, polanya malah jadi kabur, bikin pusing. Untungnya ada panduan statistiknya, salah satunya aturan Sturges ini, yang bisa bantu kita ngasih rekomendasi jumlah batang yang ideal berdasarkan seberapa banyak data yang kita punya, yang dilambangkan dengan N. Langkah keempat ini menghasilkan tabel distribusi frekuensi. Anggap aja ini kali blueprint atau cetak biru buat histogram kita. Tabel ini berhasil merangkum data kita yang tadinya berantakan jadi super rapi. Kita bisa langsung lihat, yang tingginya antara 165 sampai 169 ada 15 orang. Jelas banget kan? Dan terakhir, bagian yang paling seru, visualisasinya. Berdasarkan tabel tadi, kita tinggal gambar batangnya aja. Sumbu horizontal itu rentang tinggi badannya, terus sumbu vertikalnya itu jumlah mahasiswanya. Tinggi setiap batang tinggal ngikutin frekuensi yang ada di tabel. Simple kan? Oke, setelah histogramnya jadi, disinilah kekuatan aslinya keluar. Kita udah nggak lagi ngeliatin angka satu persatu, tapi kita ngeliat sebuah bentuk, sebuah pola, sebuah cerita yang mau disampaikan sama data. Bentuk yang paling umum ditemuin itu biasanya kurva lonceng atau distribusi normal. Artinya apa? Artinya mayoritas data itu ngumpul di tengah-tengah. Kayak di contoh kita berarti kebanyakan mahasiswa tingginya rata-rata dan makin sedikit yang tingginya ekstrem pendek atau ekstrem tinggi. Terus, gimana kalau kita lihat ada dua puncak kayak gini? Bentuk ini namanya bimodal, langsung bikin kita jadi detektif. Kenapa ada dua kelompok mayoritas?
Bisa jadi data kita ini sebenarnya gabungan dari dua populasi yang beda nih. Contohnya, data tinggi badan mahasiswa putra dan putri dicampur jadi satu, di mana kan rata-rata tinggi keduanya emang beda. Ada lagi bentuk yang miring atau skewed. Ini cerita yang beda lagi. Bentuk ini nunjukin kalau data itu cenderung ngumpul di salah satu sisi aja. Kalau miring ke kanan kayak gini, artinya sebagian besar data numpuk di kiri. Berarti, mayoritas mahasiswa di kelas itu cenderung lebih pendek, dan hanya ada beberapa orang aja yang tinggi banget, yang jadi ekor panjang di sebelah kanan. Oke, jadi kenapa sih ini semua penting di luar kelas statistik? Apa gunanya di dunia nyata? Yuk kita lihat. Di industri, misalnya di pabrik minuman kemasan, histogram ini penting banget. Manajer bisa langsung lihat distribusi volume isi botol, apakah sebagian besar botol isinya pas, atau jangan-jangan banyak yang kurang atau kelebihan. Cuma dengan ngelihat sekilas bentuk histogramnya, mereka bisa langsung deteksi kalau ada masalah di mesin dan mastiin kualitas produknya konsisten. Pada akhirnya, histogram itu bukan cuma sekedar grafik. Dia itu alat pencerita. Dia punya kekuatan buat ngubah angka-angka mentah yang bikin pusing jadi sebuah cerita visual yang bisa ngobrol sama kita. Ini jadi bikin kita mikir ya, dengan semua data di sekitar kita setiap hari, mulai dari waktu di perjalanan sampai durasi kita main HP, kira-kira cerita tersembunyi apa aja sih yang sebenarnya sedang menunggu untuk diungkap?